berani bilang cuma di tempat ini yang semua makanannya tuh excellent, enak-enak banget. Hayo, siapa yang langganan di Arum juga? Cabangnya tuh banyak banget. Sekarang mereka buka di Blok M. Tempatnya tuh pas di seberang Hotel Grand Mahakam. Tempatnya yang nyaman, luas, ber-AC, dan ada VIP room yang bisa buat ngerokok. Ada akses lift buat menuju ke ballroom loh guys. Tuh ballroomnya cantik banget kan, bisa buat wedding dan acara penting lainnya. Pokoknya tempat makan langganan Mimin ini tuh bener-bener sempurna di segala sisi. Dan paling enak ngajak keluarga buat makan di sini karena porsinya tuh gede-gede guys. Nih tahu kipasnya gendut banget. Teksturnya tuh keres-keres, isinya ada wortel, jamur, toge, dan udang segede ini guys. Gado-gadonya ini ala Jakarta ya, pakai jeruk limau. Dan mostly semua masakan di sini emang Nusantara dan dibikin versi premium. Selain masakan Nusantara, masakan Asia juga ada kok guys. Kayak ini nih, gurami kuah tom yum. Ini tuh cita rasanya asem seger dan ikannya gak bau tanah. Terus ada kepiting saus Singapura. Makannya pakai mantau kayak gini. Walaupun gak pakai king crab, tapi daging kepitingnya tuh tebel dan bumbunya parah guys, enak banget. Lanjut, ada mie sapi lada hitam. Ladanya tuh nampol banget. Dan herannya, ini daging diapain ya? Kok bisa selembut itu? Selalu ada ruang untuk gedesert. Kalau kalian di sini, please cobain ketan duriannya guys. Ketannya lembut, guriannya legit, dan santannya tuh gurih. No counter sini, enak banget. Yang segar-segar ada es caca marica. Buah-buahannya komplit dan gak terlalu manis gitu. Mimin suka. Ini sih gak ada PR ya. Dengan kualitas setinggi ini, harga makanannya pun affordable. Kalian wajib cobain. Ini gimana cara minum kopinya kalau posisi gelasnya kebalik kayak gini? Tuh kan numplek, jadi ambiar semuanya. Maafin ya netizen, ini tuh gara-gara Mimin ke Kopi Jasa Ayah yang lagi viral di Malang itu loh. Wih, banyak banget mahasiswa Malang di sini guys. Emang tempatnya tuh cocok banget buat nongki dan harga makanannya murah meriah. Kulinernya khas Aceh gitu ya. Yang pertama Mimin pesen nasi goreng Aceh dengan topping yang komplit banget. Pakai paru goreng crispy, daging yang melimpah, dan telur dadar. Asli deh, nasi gorengnya ini berempah, enak banget guys. Kalau kalian pilih topping ayam crispy-nya tuh jumbo dan juicy pol. Terus Mimin juga pesen martabak pakai kuah kari yang mirip di Aceh. Makannya tuh pakai acar bawang merah yang kres-kres, cita rasanya Melayu banget guys. Nah, yang fenomenal di sini tuh kopi yang dibalik ini nih guys. Ternyata kata masnya cara minumnya tuh diputer-puter pelan kayak gini. Kalau kopinya udah keluar di lepek, baru deh disedot pelan-pelan. Yang Mimin pesen varian ice-nya, jadi lebih seger. Overall semua makanan dan minuman di sini enak-enak, gak ada yang gagal. Kalian wajib cobain ya kalau ke Malang. Oh, jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Baru keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys, Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener so full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys, ini tuh enak banget. 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taronya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh gak over sweet. Mimin suka. Wah, ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban, kalian wajib cobain. Untuk harga normal pie-nya mulai dari 10.000. Jadi kalau misalnya kayak beli minuman dapat potongan 5.000 aja. Jadi semua minuman bisa dibandingin sama pie Kak. Kita ada 4 varian untuk pie-nya, keju, coklat, butterscotch, sama original. Kabar baik sama Ton, sekarang Kopai Latte udah buka di Jimbaran. Ini tuh tempat nongkrong dan beli oleh-oleh favorit Mimin kalau lagi di Bali. Yang cabang ini tuh estetik dan cozy banget, enak buat nugas. Outdoor space-nya juga rindang. Wah, tempatnya tuh adem dan culture banget. Nah, mereka tuh terkenal sama latte gula Balinya ini guys. Terus butterscotch latte-nya juga terkenal enak. Parah, ini approve banget. Kopinya enak banget, gula Balinya juga legit. Nih dikombain sama pie latte yang original. Jadi kalau beli kopi seharga 20.000, pie-nya ini jadi seharga 5.000 aja. Worth it, Paul. Suaranya ini tuh nge-full banget dan dalamnya ini creamy guys, enak banget. Rasa susunya ini dominan. Untuk non coffee-nya ada Kyoto Matcha Latte yang dikombain pakai pie choco latte. Rasa coklatnya ini mewah banget, padahal Mimin belinya cuma 5.000. Gara-gara dapat bundlingan Kyoto Matcha Latte ini yang cuma 20 ribuan. Sepet, gurih, aromatik. Mereka juga ada risol mentai yang gede banget. Terus isinya lihat guys,
bugar banget ya. Risol seyami ini harganya cuma 10.000 guys. Recommended banget sih jajanan Kopai Latte. Nah, buat keluarga di Jawa Timur, Mimin juga beli yang kemasan box kayak gini guys. Packagingnya ini aman banget ya, mau dibawa keluar kota ataupun keluar negeri. Cus lah samperin Kopai Latte. Durian Nabi Adam ini guys, gede banget. 11 kilo. Beli durian gratis bibit durian. Nah, ini bibitnya guys. Wah, beneran lo dapet bibit. Agak lain sih. Jadi kalau beli musangking dapat bibit musangking juga yang bisa ditanam di rumah. Kalau bisa ya. Kalau Mimin sih tim makan langsung ya. Tapi boleh banget buat kalian yang bisa nanam sendiri. Siapa tahu berhasil. Guys, ini Mimin balik lagi ke Sentral Durian 99 Sukodono. Varian durian di sini tuh lengkap banget guys. Mulai dari super mentega Sulawesi, montong, bawor. Terus ukurannya tuh gede-gede guys, abnormal. Ini guys 11 kilo. Nah, ini Mimin lagi dibukain musangking guys. Ini musangkingnya asli. Asli Pahang Malaysia. Wah, asli Pahang Malaysia. Ya ampun, ini ibarat tembok dekorasi durian guys. Saking banyaknya buah durian guys. Musangkingnya Masya Allah tabarakallah, kuning langsat, tebel banget dagingnya. Gila, musangkingnya enak banget. Seluruh komponen kelezatan pada sebuah durian tuh ada di musangking semua ya guys. Kalau beli durian premium di Sentral Durian 99 tuh anti gagal. Wow. Nah, ini blackthorn, dagingnya lebih orange ya guys. Nah, kalau kalian suka durian dengan tekstur lengket, creamy dan ada pahit-pahitnya, blackthorn ini jawabannya. Gak ada daging durian setebal montong. Gede banget. Buah duriannya aja sebagus ini, apalagi kalian dapat bibitnya guys. Wow, gak cuma durian aja guys, tapi di sini juga banyak banget olahan durian kayak es teler. Wow, olahan durian di sini kelihatan royal banget ya guys. Wah, melimpah banget. Terus ini duriannya juga pakai durian lokal yang kualitasnya juga bagus. Nah, ini aneka frozenannya juga lengkap banget, bisa jadi oleh-oleh buat kalian. Ada kupas montong, pancake durian, es krim durian, dan jus durian. Bahkan mereka tuh jual martabak durian guys. Tuh, kelihatan legit banget kan. Ini isinya durian semua, tebel. Adonan martabaknya tuh pandan, jadi cocok banget sama duriannya. Terus kalian yang penasaran, buruan serbu Sentral Durian 99. Wah, gede banget ya guys. Kita belah. Wah, ini tuh masih anget loh. Wah, ini tuh toko kue oleh-oleh di Bandung yang paling quiet, ornamennya vintage dan Bandung nostalgic banget. Namanya kue oleh-oleh warisan. Yuk kita masuk guys. Baru masuk aja udah berasa ya aura jadulnya. Dan ini tuh wangi banget loh guys. Kita bisa lihat pembuatannya di sini. Bener-bener seruangan tuh harum wangi khas baking kue gitu. Karena mereka tuh bikin marketnya langsung di tempat guys. Dipastiin kita nerimanya tuh dalam keadaan panas, fresh from the oven. Dan ini produksinya sampai ratusan loyang loh per hari. Bayangin aja deh bawa pulang oleh-oleh tapi masih dalam keadaan anget-anget. Marmer cake tuh emang kue jadul, warisan turun temurun. Tapi kalau di sini udah di elevate ya rasanya. Ditambahin topping dan salted cream homemade. Selain beli utuh buat oleh-oleh, kalian juga bisa makan di sini per slice guys kayak gini tuh. Parah sih, kue ini tuh enak banget. Nah, yang ini varian pandan keju dan mereka paduinnya pakai slice rikaya guys. Salted creamnya ini creamy, wangi, dan gurih guys. Gak nyangka Mimin bisa makan kue sejadul marmer cake tapi seenak ini. Marmer cake-nya tuh buttery, soft, perpaduannya sempurna, 10/10. Nilai plusnya lagi, packagingnya tuh cantik banget ya kalau mau dibawa buat oleh-oleh. Terus masih anget loh. Ini aromanya wangi banget, butternya berasa. Bukan tipikal yang spongy, dia tuh padat tapi juga lembut guys. Pokoknya berasa banget lah jadulnya. Ini tuh marmer cake terbaik yang pernah Mimin cobain guys. Pantesan aja ya aroma butternya keluar. Mereka aja pakai Wisman loh. Emang pilihan yang tepat ya kalau dari Bandung bawa marmer cake dari kue oleh-oleh warisan ini. Makasih. Terus borong yang banyak buat oleh-oleh. Bang bebek goreng pakai jukut goreng. Gak lupa diguyurin sambal yang banyak. Jujur ini bebek gorengnya nampol banget. Dan seenak ini ternyata jualannya jadi satu sama dimsum. Jualannya emang gak nyambung banget guys, dimsum dan bebek goreng. Tapi dia tuh gacor banget loh jualannya. Dan udah jadi kebanggaannya anak-anak kos di Malang. Namanya ayam bebek Mbok Mei dan Sia dimsum. Iya. Area-area Malang ini kalau ditanya tempat makanan favoritnya pasti jawab di sini. Soalnya di sana tuh emang tempatnya dimsum enak. Tuh baru mateng dan gendut-gendut dimsumnya. Terus di sana tuh juga tempatnya ayam dan bebek goreng bumbu gurih terenak di Malang. Emang agak gak sinkron ya jualannya. Tapi percaya deh sama Mimin, semua makanan di sini tuh enak-enak guys. Nah, ini mereka ada menu baru guys, mie bakar mentai cuman 17.000.
Jujur ini toppingnya banyak banget dengan harga segitu. Kejunya nggak pelit, terus Mimin juga suka banget sama tekstur mie-nya yang nggak kelembekan. Smoky-nya berasa dan bumbunya tuh ada pedes-pedesnya gitu. Nih bumbu gurihnya tuh dari tadi bikin ngiler ya. Makanya pakai sambal dan ternyata di sini juga ada jukut goreng guys. Wah makin nikmat lah kalau selengkap ini. Bebeknya tuh nggak bau dan lembut banget teksturnya. Jukutnya kres-kres tapi nggak terlalu minyakan. Sambelnya ini guys juara, pedes nampol. Bumbu gurih bebeknya tuh beneran ngeresep sep sampai ke tulangnya loh guys. Dan yang Mimin suka tipe bebeknya ini yang banyak lemaknya di kulitnya gitu guys. Yang bikin kalian bahagia lagi, nasi bebek ini cuma 16.000 dan nasi ayamnya cuma 13 ribuan aja. Terus harga dimsumnya cuma mulai 3 ribuan aja guys per pici. Padahal dimsumnya ini super meaty. Belum lagi dipaduin chili oilnya yang pedes gurih. Mulai dari gyoza sampai dimsumnya full padet ngedaging banget. Jangan lupa cobain es pisang hijaunya yang cuma 12.000 guys. Dan ini juga enak banget. Yuk kalian yang penasaran buruan cobain. Dagingnya kok masih mentah kak? Iya, pho yang otentik emang seperti ini kak. Kuahnya tinggal dituang. Wah bener guys, dagingnya jadi matang. Pho ini tuh lagi diomongin banget sama warga Bali. Katanya ini tuh pho yang paling murah yang ada di Bali guys. Kalian lihat sendiri tuh, cuman 30 ribuan udah bisa makan pho yang otentik. Mereka baru buka cabang keempatnya di Sidakarya. Sama dengan outlet yang lainnya, bersih dan nyaman. Biasanya pho otentik Vietnam di Bali tuh harganya agak pricey. Mungkin karena mereka pakai daging yang premium. Nah kalau di Pho Lab udah dagingnya premium, harganya masih affordable guys. Terus penyajiannya otentik mirip kayak yang ada di Vietnam. Nah ini nih yang 30 ribuan Pho Lab Classic dapat sebanyak ini. Condiments-nya bisa ambil sepuasnya ya guys. Nah daun-daunnya juga ambil sepuasnya gratis. Gimana udah mirip belum kayak yang ada di Vietnam? Sebagai orang pecinta pho yang ada di Vietnam, Mimin akuin sih ini se-otentik itu. Mie yang mereka pakai tuh teksturnya licin dan kenyal banget. Gila harga 30 ribuan udah dapat telur rebus sama cakwe juga guys. Worth it banget kan? Dan saatnya kalian tinggalin pho yang overpriced itu deh. Nah kalau yang ini Pho Lab Super Beef guys. Lihat deh dagingnya melimpah banget dan ini pakai double Australian beef. Gila sih ini murah kebangetan guys. Dagingnya melimpah. Tebak harganya berapa guys? Cuma 55.000. Dicampur sama daun-daunannya yang wangi, makin aromatik guys kuahnya. Masih dapat meatballs dan juga daging yang ditumis guys. Mimin tantang deh, mana ada pho yang seroyal ini ngasih dagingnya dengan harga semurah itu. Wah kaldunya tuh pekat banget sampai warnanya coklat guys. Terus kalian juga bisa nambahin kondimen-kondimen ala carte kayak gini. Gak nyangka kalau baksonya tuh jumbo dan super meaty. Underrated banget sih Pho Lab ini. Mereka bener-bener mentingin rasa dan kualitas. Dan mereka juga mengedukasi orang-orang Indonesia kalau makan pho yang otentik tuh gak perlu mahal. Saking baiknya Pho Lab ya, mereka tuh ada promo loh. Kalau kalian follow Instagramnya Pho Lab, nanti kalian bisa dapat ice cream gratis. You guys ramein Pho Lab sekarang. Pasti kalian ngira Mimin ada gila-gilanya hujan-hujan minum es kelapa. Tapi ini bukan kelapa sembarangan guys. Karena kelapa muda tuh bisa ngilangin racun dalam tubuh kita loh. Nah kalau kalian ke Bali dan lagi di Ubud, ada minuman khusus kelapa yang lagi viral. Namanya Kuut Coconut. Lokasinya tuh di Suweta, Ubud Art Market. Mereka tuh satu-satunya olahan minuman kelapa yang kelapanya tuh dipetik langsung dari tanah Bali. Namanya juga berasal dari bahasa Bali, Kuut, yang artinya kelapa. Konon katanya kelapa ini tuh lebih seger dari kelapa dimanapun loh. Dan di Kuut Coconut ini mereka cuma pakai kelapa muda yang khasiatnya tuh banyak buat badan kita. Terus kelapanya tuh dibikin banyak varian kayak ice cream dan smoothie. Semuanya terbuat dari 100% kelapa ya, nggak ada campuran apapun. Yang pertama ada ice cream kelapa, di atasnya ini ada topping mente. Butiran ice creamnya tuh halus banget. Kalau yang ini doyanannya para bule. Ice creamnya pakai topping tropical fruit kayak mangga, semangka, buah naga dan pisang. Wah ini sih jadi lebih healthy banget ya. Yang ini smoothies kelapa mix strawberry. Asli ini enak banget guys perpaduannya. Ada juga smoothies kelapa yang ori tanpa campuran apapun, putih, creamy dan rasanya nggak kemanisan. Ya iyalah, lawang buah kelapanya sendiri aja udah enak, airnya seger. Selain itu juga menyehatkan buat badan. Yuk ganti minuman kalian yang manis-manis itu jadi minuman kelapa dari Kuut.